Sekarang kita lihat aja, menurut Pak Begawan sendiri sekarang. Saya dengerin ini pokoknya. Ya, menurut Pak Begawan, kira-kira apa ya program yang sudah sekitar 100 hari dilaksanakan ini, itu yang jadi borok, atau yang jadi tidak benar, atau yang jadi salah ini? Ini saya ngomong yang buruk dulu apa yang baik dulu? Buruk dulu lah. Wah, biar untuk buruk dulu aja. Apa yang baik dulu? Yang baik dulu aja lah. Dulu, kalau yang buruk sekarang apa? Wah, ini. Saya kasih 3 aja lah. Iya, mau. 3 aja lah. Lebih tuh. Wah, banyak. Tos dulu. Kabar sehat? Sehat. Alhamdulillah. Kemarin donor ini. 111 kali. 111 kali sudah. Iya, besok mau ketemu presiden. Nyenggol-nyenggol ini. Memang gini Pak Berat. Presiden Prabowo. Ya kita nggak kerasa ya. Ternyata Pak Presiden Prabowo ini sudah 100 hari memimpin jalannya pemerintahan. Tanggal 30 Januari pasti 100 hari pemerintahan. Iya. Itu sudah 100 hari. Dan hasilnya ya seperti yang kita rasakan sekarang ini. Ada yang agak baik, ada yang jadi baik, ada yang tambah gak kena, ada yang tambah lucu-lucuan. Tapi survei Kompas 80% loh. Puas dong. Survei Kompas itu pasti mereka puas. Berarti ada gini-giniin nih. Nggak tahu, tapi yang jelas Kompas itu pasti ada gini-gini lah. Tapi yang jelas ya kayak buzzer-buzzer yang lain ya. loh. Ngomongnya terus apapun katamu, pokoknya ini sudah puas dengan pemerintahan. Tapi menurut saya gini loh. Ya memang tingkat kepuasan itu memang harus diakui ada. Tapi kita juga tidak boleh terlena dengan kepuasan. Kalau kita lihat ada yang tidak benar, tetap harus kita kritisi. Sekarang kita lihat aja, menurut Pak Begawan sendiri sekarang. Saya dengerin ini pokoknya. Ya, menurut Pak Begawan, kira-kira apa ya program yang sudah sekitar 100 hari dilaksanakan ini, itu yang jadi borok, atau yang jadi tidak benar, atau yang jadi salah ini? Ini saya ngomong yang buruk dulu apa yang baik dulu? Buruk dulu lah. Biar untuk buruk dulu aja. Apa yang baik dulu? Yang baik dulu aja lah. Kalau yang buruk dulu nanti keburukan. Seakan-akan endingnya baik gitu loh. Iya. Nanti kita nggak ngeritik gitu. Kita ngomong yang baik dulu. Baik ya dulu. Kan? Positif thinking dulu. Apa yang baik menurut Pak Begawan? Apapun gini loh. Apapun meskipun saya dulu tidak memilih Prabowo. Ya. Tapi dia adalah presiden saya. Atau presiden kita yang harus kita dukung dalam menjalankan pemerintah untuk memimpin negara dengan 280 juta orang, dengan beribu pulau, dengan 38 provinsi ini. Yang baik katakan baik. Yang baik adalah? Nah ini, saya melihat ada tiga hal aja yang terlihat benar. Seakan-akan kelihatannya Pak Prabowo itu jagonya. Jago itu. Ada sebuah nilai positif. Oke. Ya, meskipun itu tidak sempurna. Oke. Yang pertama adalah program yang dia banggakan. Apa tuh? Makan bergizi gratis. Loh. Masa MBK? Banyak orang. Gratisnya di mana? Banyak orang mengatakan makan bersih gratis itu program halusinasi ngawur, dan saya juga mengatakan begitu. Yang saya maksud gini loh. Program makan bergizi gratis itu sesungguhnya bagus. Diperlukan. Janjane kalau bahasa Jawa itu. Selama itu tepat sasaran. Sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat di bawah. Apapun namanya gratis atau makan bergizi gratis itu kan tujuannya pasti dulunya loh untuk mengurangi stunting. Yang kedua, membantu masyarakat miskin untuk bisa mempunyai tenaga atau ya sarapan lah. Yang ketiga, memang Undang-Undang Dasar 45 mengatakan bahwa masyarakat miskin, masyarakat apapun itu harus dipenuhi oleh negara atau diperhatikan oleh negara. Nah, makan bergizi gratis ini saya katakan bagus. Kenapa? Kalau itu bisa dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan tepat sasaran, itu bagus. Bagus itu.
Tetapi dalam pelaksanaannya itu yang nggak bagus. Oh. Programnya itu bagus. Jadi nyoroti dengan programnya itu memang diperlukan ya. Diperlukan oleh masyarakat yang membutuhkan. Iya. Tapi dalam pelaksanaannya ya amburadul. Masih ya butuh penyesuaian butuh, kan masih 100 hari. Iya, butuh banyak penyesuaian, butuh banyak perbaikan, ada evaluasi dan sebagainya. Yang terakhir itu malah muncul ulat belalang toh. Belalang jadi sagu sama belalang jadi lauk. Itu kan menjadi sebuah merusak program yang sesungguhnya bagus. Itu pertama. Jadi ini catat ya, makan bergizi gratis itu sebenarnya bagus. Programnya, hanya pelaksanaannya yang amburadul dan nggak karu-karuan. Yang kedua, yang saya amati loh, Pak Prabowo itu sekarang lagi bagus-bagusnya berhubungan dengan luar negeri. Wah, sudah berapa kali dia keluar negeri? Sudah sering ya. Wah, sana sini Cina, terakhir ke India dan sebagainya. Ini bagus. Selama hubungannya itu menghasilkan sesuatu yang positif buat negara kita. Kalau hanya dolan-dolan ngapain itu, habis-habisan anggaran. Jadi Pak Prabowo, saya lihat bahwa ini sebuah langkah yang positif, langkah yang bagus, agar ada kekuatan secara bilateral maupun apapun hubungan kita dengan tetangga-tetangga luar negeri. Di luar negeri. Ya, apalagi kemarin kan masuk BRIC kita. Iya, betul. Ini salah satu nilai plus ketika ada hubungan dengan luar negeri. Nah, semoga juga ada investor-investor yang mulai melirik lagi ketika keberadaan kita yang kemarin dirusak oleh pemerintah yang lalu, sehingga investor-investor pada kabur. Pada lari, ragu, Itu dua. Dan yang terakhir, karena yang lain buruk kok, saya hanya 3 aja. Yang terakhir itu yang saya cukup mengacungi jempol Pak Prabowo, dia berani sekali mencabuti pagar laut di Laut Tangerang dan penegakan hukum. Ceritanya ini penegakan hukum awal yang mungkin belum sempurna, tapi ini sebuah keberanian, langkah keberanian Pak Prabowo untuk melawan oligarki, melawan kekuasaan atau melawan kong kali kong, dan itu kelihatannya tanda-tandanya Pak Prabowo sudah mulai berani sama Pak Jokowi ini. Meskipun gitu loh. Saya kira hanya 3 ini Kak Den. Yang lainnya elek kabeh. Elek kabeh mosoan, Pak. Elek kabeh. Tapi tak evaluasi ya. Gini. Kalau menurut saya program makan gratis itu kalau Pak Begawan bilang diperlukan masyarakat, ya oke, saya sepakat. Saya sepakat. Itu memang diperlukan masyarakat. Meskipun pelaksanaan di lapangan masih amburadul dan perlu pembenahan, perlu perbaikan dan sebagainya. Itu. Tapi kalau itu diperlukan ya oke lah. Pesan saya cuma satu sih, anggarannya tambah lah. Ojo 10.000 per anak. Gini loh Cak Den, kenapa saya mengatakan bagus makan bergizi gratis? Karena itu pun makan bergizi gratis itu akan dilaksanakan dengan cara lain yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan tidak mengganggu kepentingan siswa dalam belajar. Itu Mas Pram sama Bang Dul. Oh, itu. DKI itu juga akan melaksanakan semacam makan bergizi gratis, tetapi pemanfaatannya atau waktunya dan namanya itu sarapan pagi. Artinya sarapan pagi itu kan ya namanya sarapan kan artinya kan sebelum belajar atau jam belajar dimulai. Biar tenang ya. Belajar gitu. Iya, Mas. Ini artinya Mas Pram sama Bang Dul itu sama dengan pikiran saya bahwa makan bergizi gratis itu bagus. Kalau sesuai penempatan, sesuai dengan kebutuhan yang ada di lapangan. Lalu kalau menurut saya masalah hubungan luar negeri, ya kan kita selama ini tahu Pak Prabowo itu memang koleganya, pendidikannya semua dari luar negeri, jadi dia biasalah. Dan dia lama juga hidup di luar negeri di Yordania, betul. Sekolahnya di luar negeri, jadi nggak asing lah dengan bahasa Inggris atau berhubungan dengan dunia internasional, tidak seperti yang kemarin, yang ngomongnya aja no way, tok. Nggak jelas. Tapi intinya itu juga itu baik lah, itu baik. Terus kalau yang masalah pencabutan pagar laut yang jadi polemik kemarin itu memang itu salah satu hal yang membuat saya sedikit bangga ya, bahwa Pak Prabowo ternyata memiliki keberanian untuk
menegakkan sesuatu yang nggak jelas. Jadi memang nggak jelas kan ini. Dan catatan loh, itu yang nggak jelas pemerintah dulu loh. Ya makanya, yang ditinggalkan oleh yang lampau. Itu nggak jelas. Warisan nggak jelas itu. Kalau Pak Begawan bilang itu seakan-akan Pak Prabowo ingin menghilangkan anasir-anasir lama, ya saya pikir yang salah tetap harus dibilang salah, harus disikat. Ya seperti apa yang dikatakan tadi loh. Benar katakan benar, salah katakan salah. Kalau yang buruk sekarang apa? Wah ini. Saya kasih 3 aja lah. Iya, mau. 3 aja lah. Lebih tuh. Wah banyak. Nanti lama durasinya. Teman-teman bosan. 3 aja. Ini yang paling saya ingat itu. Yang paling program bombastis kemarin, tetapi lucu. Ya, apa tuh? Dan tidak ada manfaatnya. Apa tuh? Program lapor Mas Wali. Ya pemerintah. Iya. Kemarin sempat boom itu. Wah sempat heboh. Wah bagus programnya. Ternyata apa? Zong. Sampai sekarang nggak ada. Nggak ada manfaatnya apa, kelanjutannya seperti apa, follow up-nya seperti apa, nggak ada. Artinya ini program lucu-lucuan. Itu pertama. Lalu sekarang ini banyak penanganan bencana, banyak terjadi bencana, Cak Den. Musim hujan ini. Musim hujan, banjir, longsor, kebakaran di Jakarta itu berkali-kali dan sebagainya. Tetapi apa yang dilakukan oleh pemerintah, seperti yang tugasnya harusnya dilakukan oleh Wakil Presiden. Saya belum mendengar itu ada penanganan serius dari mereka untuk membantu. Dan itu hanya dibantu oleh memang ya lembaga-lembaga seperti PMI, lalu justru malah LSM ya. LSM dan sebagainya itu wajar, standar itu. Yang sama itu pemerintahnya. Yang mempunyai kebijakan untuk memberikan bantuan, mungkin bisa memberikan solusi sehingga ada kecepatan pemulihan, itu belum ada. Ini apa ya? Yang saya nilai sangat buruk sekali dalam penanganan bencana ini. Dan juga awal kabinetnya Pak Prabowo itu terlalu gemuk. Itu sangat negatif sekali. 1 ruwet, 2 anggarannya banyak, 3 kerjaannya nggak ada itu. Iya. Itu dibuktikan dengan baru beberapa hari dilantik sudah ada yang goblok-goblokan. Ada yang menggunakan kop surat kementerian untuk keluarga. Ada yang melakukan tindakan arogansi dan sebagainya. Ini akibat dari penyusunan kabinet yang sangat gemuk dan besar. Dan seolah-olah pemberian jabatan di kabinet, baik itu menteri, wakil menteri, kepala staf sus dan macam-macam lah, saya sampai nggak hafal. Itu seolah-olah tidak menggunakan standar kompetensi, kredibilitas dan sebagainya. Hanya semacam balas budi aja lah. Yang bantu kampanye kemarin. Sekarang seperti Gus Mitfa. Apa sih? Raffi Ahmad. Siapa lagi? Iya. Nilai apa itu? Natalius Pigai dan sebagainya. Apalagi relawan-relawan. Masih banyak. Yang sepertinya titipannya Pak Jokowi. Kayak Noel, kayak Budi Ari. Nggak punya kredibilitas dan banyak menimbulkan masalah dalam kepemerintahan Prabowo. Dan ini akan mengakibatkan beban dari Pak Prabowo sendiri. Dia memberikan jabatan hanya karena balas budi yang mengakibatkan ada beban pemerintah Pak Prabowo. Dan ini keburukan pemerintah sekarang, salah satunya itu. Nah ada lagi banyak itu. Mau lagi nih. Ya itu kan akhirnya kalau saya lihat gini loh. Kalau saya melihat keburukannya itu yang paling kentara, paling nyolok terlihat itu adalah apa? Sikap flexing ini loh. Iya. Sikap arogan, flexing yang muncul dari orang-orang baru di dalam kabinet atau orang-orang dekat Pak Prabowo. Ya karena tidak kompetensi ya. Jadi penempatannya hanya masalah balas budi dan sebagainya, ikut dulu memenangkan. Sebenarnya kan Pak Prabowo tidak boleh begitu. Ketika relawan memenangkan, tugasnya memenangkan, selesai pada kepemenangan. Tetapi dalam penyusunan kabinet, karena ini bertanggung jawab pada negara, bertanggung jawab pada pemerintahan, bertanggung jawab pada rakyat, harusnya dia memilih yang betul-betul kompetensi, kredibel, dan mempunyai latar belakang yang sesuai dengan apa yang akan dilakukan. Kerja di masing-masing kementerian. The right man on the right place, gitu harusnya ya. Nggak seperti sekarang, artis jadi menteri. Ya.
cilaka itu. Pendakwah jadi staf khusus. Tapi memang zaman dulu sampai pemerintahan yang dulu sampai sekarang itu masih nular loh Pak. Dari segi hal pencitraannya itu loh. Oh lah ini keburukan juga ini. Pencitraan dalam kepemerintahan sekarang itu juga hal yang buruk. Dan ini sebenarnya sangat merugikan masyarakat. Dampaknya itu, dampaknya masyarakat. Nah ini kami sebagai warga negara yang sekarang tetap mau tidak mau berat atau ringan ya kita harus mendukung Pak Prabowo karena Pak Prabowo adalah presiden kita. Dan Mas Gibran. Iya. Iyanya nggak enak. Saya dukung Pak Prabowo aja lah. Iya, iyanya nggak enak. Artinya gini loh. Ini hubungannya dengan apa yang akan saya sampaikan. Oke. Pak Prabowo itu harusnya segera bisa melepaskan dari bayang-bayang Jokowi. Iya. Jadi jangan sampai seolah-olah Pak Prabowo itu apa-apa harus Jokowi gitu. Ya. Sekarang harusnya sudah mulai menghilangkan narasir ini untuk lepas dari bayang-bayang Jokowi. Kalau Gibran ngapain saya omongin karena dia anaknya otomatis dia nurut sama bapaknya. Ini Pak Prabowo ini yang mempunyai kebijakan sebagai kepala negara. Kalau wakil kan awak sama sikil, nggak pakai kepala. Gitu. Iya, nggak usah kepala. Nah ini Pak Prabowo harusnya bertindak sebagai presiden yang tegas tanpa dibayangi oleh permintaan atau pesanan dari pendahulunya. Ya, kalau bisa loh, menteri-menteri titipannya Pak Jokowi yang seolah-olah, ini saya tidak nuduh ada titipan loh, seolah-olah yang itu berbau-berbau Jokowi itu yang akhirnya tidak bisa kerja ya reshuffle aja. Dalam 100 yang paling hari. penting siapa dulu yang harus? Nah ini, yang paling besok penting. ini tanggal 30 Januari ini, saya berharap ini Pak Prabowo harus mengganti minimal tuh 10-15 menteri. Wah, iya. Itu yang menurut Pak Pegawan nggak kredibel tadi ya? Iya, karena kan bangsa kita itu banyak orang pandai. Banyak orang pandai itu. Yang lulusan luar negeri, yang banyak. Yang jujur, yang susah. Nah, salah satu atau salah 10 atau bahkan 15 yang Pak Prabowo harus mengevaluasi, bahkan kalau bisa reshuffle aja. Iya. Ya seperti Raffi Ahmad, Natalius Pigai, lalu Noel. Ya. Ini sekalian saya masyarakat boleh dong mengusulkan untuk semua diganti tuh Budi Ari. Kapolri enggak? Kapolri ganti harusnya. Kapolri itu harus diganti. Penegak hukum yang paling utama ya. Tapi kan Panglima jangan. TNI jangan. Iya. Kalau mungkin ada beberapa menteri yang saya nggak hafal sih masalahnya. Kinerjanya iya terlalu banyak Pak. Julius Raja Julius dari PSI itu nggak bisa kerja. Juli Antoni itu. Iya, itu harus diganti juga itu. Nah, kalau bisa ya Menteri KKP sekarang ya diganti karena sudah tidak bisa apa ya? Tidak bisa melakukan apa-apa. Iya. Termasuk Pak Zulhas. Oke. Pak Erlangga itu harusnya sudah pensiun, sudah nggak bisa mikir itu. Ganti aja yang punya basic kekuatan pemikiran yang cukup kuat itu. Karena Pak Prabowo dalam melangkah ke pemerintahan Indonesia ke depan itu nggak enteng. Wah, berat nanti. Tapi gimana bisa Pak? Wong emang dulu beliau itu naiknya juga gara-gara ada Mas Gibran. Ya, pokoknya kami berharap Pak Prabowo tanggal 10 itu pas 100 hari melakukan reshuffle bagi menteri-menteri yang tidak kredibel. Ya, Kapolri juga. Ya, Kapolri juga. Iya. Menurut Kak Ben gimana lah? Nanti kita tanya netizen. Nah, netizen. Kira-kira setuju nggak? Tujuannya netizen ini. Pokoknya yang ngajak iya nih netizen ini. Coba kira-kira setuju nggak? Kalau Pak Prabowo tanggal 30 Januari nanti pas 100 hari pemerintahan Prabowo Gibran. Menteri-menteri yang tidak kredibel harus segera direshuffle. 10-15 menteri atau wakil menteri harus diganti, termasuk Kapolri. Iya, kan? Mas Gibran enggak? Mas Gibran, wah, terlalu berani. Itu terlalu susah itu. Nggak ada kerjanya. Karena paket. Ya gitu ya. Tolong nanti netizen semuanya ditulis aja siapa kira-kira kandidat menteri atau staf khusus atau siapapun. Tulis mana yang sebaiknya diganti oleh Pak Prabowo supaya
jalannya pemerintahan kita ke depan tuh semakin bagus. Dan rakyat disejahterakan. Nah itu. Tugasnya remblong. Tugasnya netizen itu. Nggak usah rem-rem sudah, kita akan... Nggak usah direm. Plong aja, gaspol.